Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, teruntuk semua yang menonton video saya pada kali ini. Saya ingin membahas tentang surat Tinas, yang dimana saya sudah kritisi sebelumnya, yang berisi tentang komentar serta perbaikan atas surat tersebut. Nah, untuk surat yang saya angkat kali ini adalah suatu surat yang dimana bertujuan untuk memberikan jasa atau promosi terhadap suatu instansi tertentu. Nah, lalu apa sajakah yang menjadi permasalahan atau hal-hal yang dapat diubah menurut saya pada surat kali ini? Namun sebelum itu, apa sih surat dinas itu serta apa yang menjadi bagian-bagian surat dinas? Surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Lalu, apa yang menjadi pengertian surat dinas? Nah, surat dinas adalah surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Lalu, apa yang menjadi struktur dari surat atau bagian-bagian dari surat? Nah, surat dinas terdiri dari yang pertama, kepala surat atau kop surat. Yang kedua, tanggal surat. Ketiga, nomor surat. Keempat, lampiran. Kelima, hal atau perihal. Keenam, alamat tujuan. Ketujuh, sifat surat. Kedelapan, salam pembuka. Kesembilan, alinea pembuka, alinea inti, dan alinea penutup ataupun isi. Kesepuluh, salam penutup. Kesebelas, nama penanda tangan surat. Kedua belas, tanda tangan, inisial, logo atau lambang. Dan ke-13 ada NIP atau NIK. Nah, jika dilihat maka surat ini sudah terlihat cukup baik serta bisa dimengerti. Namun menurut saya masih ada beberapa saran tambahan atau perbaikan yang bisa diperhatikan. Nah, yang pertama saya rasa ada untuk keterangan sifat surat. Nah, saya rasa pada bagian atas, di atas lampiran surat atau keterangan lampiran, saya rasa bisa ditambahkan keterangan sifat surat yang dimana bisa terdiri dari biasa ataupun rahasia. Nah, namun menurut saya keterangan sifat surat ini hanya terdiri dari kalangan militer saja. Untuk selain itu maka jarang dipakai. Namun ini bisa dijadikan suatu saran opsional. Nah, saran kedua dari saya yakni pada bagian bawahnya, di bawah salam penutup saya rasa bisa ditambahkan bagian tembusan, di mana terdiri dari yang pertama ada nama dan jabatan untuk tembusan tersebut. Lalu dilanjutkan lagi dengan nama dan jabatan lainnya. Nah, yang ketiga saya rasa bisa ditambahkan bagian inisial penulis atau pengetik di bawah tanda tangan nama petanda tangan berikut. Lalu selanjutnya saya rasa bisa juga ditambahkan dengan halaman surat. Kan soalnya surat ini terdiri dari 2 lembar, yang dimana lembar kedua itu diisi oleh lampiran harga. Nah, untuk saran saya yang berikutnya pada bagian isi ya, untuk bagian oleh instrumen yang canggih dengan tingkat akurasi dan presisi yang baik. Nah, saya rasa pada bagian ini kalimat berikut bisa ditambahkan kata-kata yang bisa menjamin kalau misalnya instrumen ini kenapa bisa memiliki tingkat akurasi dan presisi yang baik, ataupun bisa menambahkan kata-kata yang bisa menjamin instrumen berikut. Nah, untuk saran saya yang kedua, serta penjelasan dokter yang sudah tersertifikasi Hiperkes. Nah, saya rasa pada bagian ini bisa ditambahkan juga seperti penjelasan saya tadi, yaitu bisa ditambahkan kata-kata yang bisa menjamin kalau misalnya dokter ini betul-betul berpengalaman ataupun tersertifikasi pada bidang ini. Nah, salam penutup. Nah, untuk salam penutup ini saya rasa bisa ditambahkan dengan kalimat-kalimat
seperti kami membuka pertanyaan ataupun bagi yang ingin menanyakan penjelasan lebih lanjut. Saya rasa agar bisa memancing minat para pembaca. Di bawah nama petanda tangan ini saya rasa bisa ditambahkan dengan nomor nick. Ya, saya rasa itu saja untuk bagian-bagian surat. Untuk beberapa kalimat yang saya rasa tidak tepat ataupun tulisannya yang kurang tepat sudah saya lingkar. Nah, untuk saya pertama ada kalimat bersama ini kami dari laboratorium klinik kimia farma Manado. Nah, saya rasa untuk pada bagian kalimat ini bisa diganti dengan kami dari laboratorium klinik kimia farma Manado. Dikarenakan saya rasa lebih terdengar natural serta tidak terulang-ulang untuk subjeknya agar pembaca juga tidak merasa pusing. Nah, untuk yang bagian kedua ada kata medical check up. Nah, pada bagian medical check up ini saya rasa pada paragraf ini mengandung dua kalimat medical check up yang sama. Nah, saya rasa salah satunya bisa dihapus saja agar tidak menghasilkan suatu repetisi pada satu paragraf yang sama. Nah, untuk saran saya yang ketiga juga, kata medical check up ini saya rasa bisa digaris miringkan dikarenakan kalimat medical check up ini bukan merupakan dari bahasa Indonesia, melainkan bahasa asing. Nah, untuk saran saya yang keempat yakni pada bagian baik. Nah, untuk pada kalimat instrumen yang canggih dengan tingkat akurasi dan presisi yang baik. Nah, saya rasa pemilihan diksi untuk kata baik tidak tepat. Menurut saya lebih baik diganti dengan kata tinggi ataupun optimal, sehingga bisa menjadi tingkat akurasi dan presisi yang tinggi ataupun optimal. Nah, untuk yang terakhir pada kalimat bisa menghubungi, yang lebih lengkapnya untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi laboratorium klinik kimia farma Manado Sario atau bisa menghubungi. Nah, saya rasa pada kalimat bisa menghubungi terjadi repetisi sehingga bisa dihapus saja atau bisa dihilangkan. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian perbaikan atau surat yang sudah saya perbaiki. Untuk surat yang sudah saya perbaiki bisa dilihat sebagai berikut. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga hari-hari yang akan kita jalani bisa menjadi lebih baik. Terima kasih.